Hai guys, selamat sore karena harinya sekarang itu sudah sore. Semoga di sore ini kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi seharusnya hari ini saya mau menyelesaikan pondok saya ini, tapi berhubung hari ini kuota saya habis, jadi saya harus pergi ke desa untuk mencari pulsa teman-teman. Jadi sepulang dari desa dan kita langsung ke sini dan ingin melihat-lihat lahan pertanian ini. Jadi kegiatan saya di sore ini adalah ingin menunjukkan kepada kalian hutan yang akan kita lestarikan, dan semoga saja saya bisa melihat obat-obatan di sana dan akan saya tunjuk. Walaupun nggak semuanya bisa saya tunjukkan, nanti akan saya beritahu kalau memang saya bertemu dengan obat itu. Jadi langsung saja kita lihat seperti apa kita memasuki ke dalam hutan yang akan kita lestarikan. Insya Allah hutan itu akan kita jaga dan kita rawat. Nantinya akan kita tanami tumbuhan herbal. Seperti apa hutannya? Let's go. Kita masuk ke dalam hutan. Inilah penampakan hutannya. Dan ini tumbuhan daun salam. Dan ini bisa untuk jadi bumbu masak. Jadi kalau kita ingin membutuhkan daun salam, di sini kita tidak lagi untuk membelinya karena di sini ada tumbuhan daun salam ini dan kita tinggal petik. Jadi di hutan ini selain saya lestarikan untuk para burung, dan juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah yang ini guys, ini kalau ketemu sama Bang Wirta, ini pasti diambilnya karena ini termasuk bagus sekali. Lihat daunnya. Dia termasuk tumbuhan hias hutan. Oke, kita lanjut. Itu pohon-pohonnya, dan hutan inilah yang akan kita rawat dan kita lestarikan. Dan di sekeliling hutan ini nanti akan kita buka menjadi lahan pertanian. Jadi mustahil kalau saya nggak membukanya, karena tujuan saya adalah ingin bertani di sini sekaligus ingin melestarikan hutan ini. Jadi dari hasil pertanian itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan, dan kita bisa juga melestarikan hutan ini. Dan akan saya tanami tumbuh-tumbuhan yaitu obat herbal. Dan obat herbal yang saya katakan itu adalah obat herbal
yang sering-sering dicari oleh orang-orang sekitar sini. Nanti kalau kalian setuju, tuliskan di kolom komentar. Akan saya review obat-obatan asli dari alam. Dan ini salah satu tumbuhan obat yang sering saya cari dan saya gunakan untuk mengobati orang. Ini namanya kayu ribu. Kalau di Sumatera Selatan ini dibilang kayu ribu. Itu batangnya. Dan ini daunnya. Dan sering orang sekitar sini datang ke saya dan meminta untuk dicarikan sebuah obat. Obat-obatan herbal ini sebenarnya tidak semua orang tahu, dan saya pun tahunya itu adalah dari leluhur saya, dari nenek moyang saya, dari kakek sampai ke bapak saya, dan sekarang itu yang masih bisa mencari obat-obat herbal ini adalah saya. Dan ini adalah salah satu obatnya. Ini daunnya, guys. Dan dia memiliki kuku. Di dahannya ini memiliki kuku. Dan nama tumbuhan ini adalah akar sanglang. Akar kuku elang. Dia memiliki kuku seperti ini, seperti kuku elang tuh. Dan yang kita ambil dari obatan ini adalah daun sama akarnya. Saya nggak bisa langsung untuk mereview obatnya karena obat-obatan ini terlalu banyak sekali, teman-teman. Itu asli ramuan dari alam, ramuan herbal. Oke, kita lanjut. Dan ini juga salah satu obatnya. Itu daunnya. Dan tumbuhan ini bernama akar kawat kalau di sini, karena dia memiliki bentuk yang keras seperti kawat, jadi dia memiliki nama akar kawat. Ini kita gunakan juga sama seperti yang tadi, daun dan akarnya, tapi beda untuk menggunakannya. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya inti dari obat-obatan ini ada 6 jenis yang harus kita cari. Setiap kita mencari obat, itu sudah 2 yang harus kita cari dan itu harus kita dapatkan. Berarti masih ada 4 lagi. Ngeri ini, teman-teman. Kalau Bang Wirta bilang ini adalah tempat jin. Tapi kalau saya yang sering masuk hutan, ini adalah sebuah sarang rayap. Tapi kita tidak memungkiri bahwa setiap makhluk halus itu ada, memang ada, dan dia tinggal berdekatan dengan kita. Jadi di sini memang auranya mistis. Tapi kita nggak perlu takut karena kita di sini sama-sama ingin mencari kehidupan yang layak. Jadi nggak perlu risau kalau masalah mistis,
nggak masalah, yang penting kita harus sopan dan permisi, karena itu memang ada dan hidupnya juga berdampingan dengan kita, hanya beda alam. Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya guys, kita memang harus mencari salah satu tumbuhan di tempat hutan lain dan akan kita tanam di sini, karena saya lihat di sini itu memang ada salah satu obat itu yang nggak tumbuh di sekitaran hutan ini. Jadi kita harus cari nanti dan kita tanam. Inilah kondisi hutan yang akan kita lestarikan. Ini luasnya kurang lebih 0,5 hektar atau setengah hektar ini teman-teman. Dan luas lahan yang akan saya jadi perkebunan itu kurang lebih 2 hektar. Jadi dari lahan 2 hektar itu bisa kita manfaatkan dan kita jadikan lahan produktif. Dan yang ini akan kita lestarikan dan akan saya tanami tumbuh-tumbuhan herbal, tujuannya untuk kemanusiaan dan juga melestarikan hutan. Dan di sini rata-rata sudah berubah menjadi lahan pertanian. Jadi saya nggak mau kehilangan hutan. Apalagi hutan ini sesungguhnya banyak sekali sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yang saya tahu adalah untuk obat. Dan juga ini adalah habitat para hewan seperti burung. Yang jelasnya ini nanti pasti akan menjadi tempat habitatnya para burung. Karena kalau untuk binatang yang lain, saya rasa nggak mungkin, apalagi binatang yang berada di bawah. Karena hutan ini akan saya kelilingi dengan pagar. Jadi yang jelasnya ini untuk para burung. Nggak tahu burungnya apa nanti yang akan tinggal di sini. Yang jelas kita tetap melestarikannya. Tapi di sini masih banyak sekali itu seperti babi. Itu bekasnya. Makanya saya di sini belum berniat untuk menanam singkong, pisang, dan itu sangat tidak aman karena pagar kita belum selesai. Nanti kalau pagar kita sudah selesai, saya akan bercocok tanam semua jenis-jenis tanaman yang ada di sini. Yang jelasnya saya akan menanam tanaman lokal dulu, seperti pisang, singkong, ubi rambat, cabai, dan ini tumbuhan yang ketiga selalu saya cari kalau mencari obat. Ini kita ambil daunnya sama kulit batangnya. Jadi sudah 3 tumbuhan untuk obat yang tumbuh di hutan ini. Wow, ini memang kalau kita tanam seperti singkong, ubi kayu, ubi rambat, sepertinya kalau belum selesai pagar itu sangat tidak aman, karena ini adalah tempat babi hutan yang asli.
Nih, ini bekas tempat dia mandi. Dan banyak sekali bekas babi. Yang jelas di sini banyak sekali babi. Makanya saya belum bisa menanam singkong, pisang. Jadi saya tanam itu yang tidak dimakan oleh babi. Seperti inilah kondisi hutan yang akan kita lestarikan. Semoga saja apa yang saya niatkan ini terwujud dan ini berguna bagi saya dan semua orang. Nih, hutannya udah diucek-ucek babi nih. Babi ini kalau dia memotong-motong kayu kecil-kecil seperti ini, berarti dia membuat rumahnya. Kita lihat di mana sih dia membuat rumah. Itu guys, rumah babi. Jadi inilah daerah perkebunan ini. Makanya saya utamakan untuk membuat pagar karena di sini itu banyak sekali babi hutan. Jadi kalau sudah kita pagar, insya Allah akan aman dari hama babi hutan. Ini adalah rumah babi. Ngeri. Tuh rumah babi. Kalian yang belum tahu seperti apa sih babi membuat rumah, itu dia tempatnya. Dia akan mengambil pepohonan yang kecil seperti ini. Tuh lihat bekas gigitannya. Dan dia kumpulkan seperti ini. Oke, lanjut lagi. Tuh pepohonannya. Dan sepertinya tumbuhan obatnya yang bisa kita temukan itu hanya sedikit, hanya 3. Tapi saya lihat di dekat pondok ada 1. Itu tidak akan saya bunuh karena itu sangat berguna untuk orang banyak. Tapi guys, saya bukanlah seorang dukun ataupun yang dibilang orang pintar, karena saya ini mengambil asli obat-obatan yang memang dari hutan, dan saya pun tidak meminta sepeser pun dari mereka untuk jasa saya, karena saya mengambilnya itu tidak mengeluarkan uang, hanya mengambil dari hasil hutan. Jadi kita lihat tumbuhan obat yang keempat yang harus kita cari setiap kita mencari ramuan-ramuan obat itu. Oke, langsung saja. Dan inilah tumbuhan yang keempat yang ada di tempat ini. Jadi hanya 2 yang enggak ada di daerah sini, tapi saya belum periksa semuanya. Semoga saja yang 2 itu ada tumbuh di sini. Dan kayu ini bernama kayu landak karena dia memiliki duri-duri itu. Dan di sini disebut namanya kayu landak. Dan ini adalah daunnya seperti ini. Kayu ini yang kita ambil untuk menjadi obat adalah daun sama akarnya. Tuh. Jadi kita harus gali akarnya dan kita akan ambil. Jadi itulah kegiatan kita di sore ini, yaitu melihat-lihat hutan yang akan kita lestarikan. Itu tepat di belakang saya hutannya. Dan hutan itu akan saya lestarikan dan akan saya tanami tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi obat. Nanti akan saya tunjukkan lagi satu persatu tumbuhannya dan apa kegunaannya. Apabila kalian penasaran dengan obat-obatannya, nanti akan saya tunjukkan. Tapi obat-obatannya itu sangat banyak dan itu sangat menyulitkan bagi orang yang tidak tahu untuk mencari obat itu. Tapi obat itu asli herbal.
yang kita dapat dari dalam hutan. Dan saya pun sering mengobati orang itu tidak pernah saya meminta sepeser pun dari mereka, karena saya tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Dan itu saya ditemani sama Aidil dan Meli. Dan sekarang waktunya sudah hampir jam setengah 6 sore atau jam 17.30, dan sekarang kita akan langsung saja pulang. Itu saja video dari saya. Semoga kalian suka dengan videonya. Apabila kalian suka, jangan lupa di like, share, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye bye.